Halo teman-teman, pernah nggak sih kamu merasa sedih, senang, takut, bahkan semangat banget? Dan semua terjadi begitu saja. Biasanya kita menyebutnya ini dari hati, padahal semua dikendalikan oleh otak. Lebih tepatnya oleh bagian otak yang disebut dengan sistem limbik. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana otak memproses emosi dan mengenal sistem yang bekerja di baliknya, termasuk teori seru dari Jack Panksepp, yaitu tentang neuroscience afektif. Pembahasan ini merupakan bagian dari buku The Language of the Brain, yaitu bab 4 tentang emosi dan sistem limbik dalam neuroscience afektif. Buku ini menerjemahkan konsep-konsep neuroscience dalam konteks psikologi sehari-hari. Mari kita simak bersama-sama pembahasannya. Sistem limbik adalah mesin emosi kita. Ia terdiri dari beberapa bagian otak yang saling bekerja sama dalam merespon perasaan. 3 tokoh utamanya yaitu yang pertama amigdala, si alarm emosi, yang kedua hipotalamus, si pengatur tubuh saat emosional, dan yang ketiga hipokampus, si penjaga kenangan emosional. Ketiganya saling terhubung dan menciptakan respon yang kompleks setiap kali kita merasakan sesuatu. Pertama, mari kita kenalan dulu sama amigdala. Bentuknya kecil seperti almond tapi kemampuannya besar. Saat kamu tiba-tiba kaget, takut atau marah, amigdala lah yang menyala atau aktif. Ia mendeteksi adanya bahaya dan memberikan sinyal kepada tubuh untuk siaga. Bahkan dalam studi fMRI oleh Shin dan kawan-kawan tahun 2006, amigdala langsung menyala saat seseorang melihat orang yang lagi marah atau mendengarkan suara yang menakutkan. Jadi kalau kamu tiba-tiba deg-degan tanpa sebab, mungkin amigdalanya sedang bekerja ekstra. Lanjut ke tokoh yang kedua yaitu hipotalamus. Kalau amigdala mendeteksi emosi, maka hipotalamus memberikan komando kepada tubuh. Contohnya di saat kamu akan presentasi, tiba-tiba tangannya dingin, jantung berdetak, dan nafas pendek. Itu karena hipotalamus mengatur respon tubuh. Ia juga berperan di saat kamu haus, lapar, ngantuk, di saat tubuh dipengaruhi emosi. Nah, si ketiga adalah hipokampus. Ia menyimpan memori-memori yang bermakna secara emosional. Pernah nggak sih kamu tiba-tiba ketika di suatu tempat terus mengingatkan pada seseorang? Nah, inilah hipokampus yang menyimpan momen-momen itu. Keren, ia bekerja sama dengan amigdala. Ketika amigdala mengatakan ini penting, hipokampus akan menjawab, oke, gue simpan. Itulah alasan kenapa kita sangat ingat dengan detail saat kita merasakan sedih atau senang. 3 bagian ini bekerja dalam satu tim. Amigdala mendeteksi, hipotalamus aktifkan tubuh, dan hipokampus menyimpan pengalaman. Jika salah satu dari mereka terganggu, maka perilaku dan respon emosional seseorang bisa kacau. Misalnya jika amigdala rusak, maka seseorang akan kehilangan rasa takut sepenuhnya. Berani sih, tapi ini terlalu berisiko. Kenapa kita perlu mengenali sistem limbik? Karena dengan kita memahaminya, maka kita akan bisa mengelola emosi dengan bijak. Contohnya, teknik pernapasan bisa menenangkan amigdala. Meditasi membantu hipotalamus agar stabil. Dan menulis jurnal bisa bantu hipokampus menyusun ulang kenangan yang menyakitkan. Emosi bisa dilatih asal kita tahu caranya. Seringkali kita merasa harus menekan emosi, padahal emosi itu bukan musuh, mereka adalah sinyal alami dari otak. Emosi membantu kita bertahan, belajar dari pengalaman, dan terhubung dengan orang lain. Tidak untuk ditahan, tapi untuk dikenali dan dipahami atau dimaknai. Ternyata sejak lahir kita sudah mempunyai software emosi di otak. Bukan cuma manusia, tapi juga hewan seperti kucing, anjing, dan tikus.
Nah, teori ini dikembangkan oleh ilmuwan keren yaitu Jack Panksepp, pelopor dari neuroscience afektif. Apa itu neuroscience afektif? Neuroscience afektif adalah studi tentang mekanisme saraf emosi, termasuk bagaimana emosi muncul di bagian otak yang paling dalam dan bagaimana sistem ini mempengaruhi perilaku, kepribadian, dan kesehatan mental. Menurut Jack Panksepp, semua mamalia memiliki 7 sistem emosi bawaan. Tidak cuma manusia tapi juga kucing, anjing, dan tikus. Ini ibarat software dalam otak kita. Nah, apa aja persepsinya menurut Jack Panksepp? Mari kita simak. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu. Ini adalah dorongan untuk belajar, mengeksplorasi, dan penasaran. Yang kedua, rage, marah dan frustasi. Sistem ini muncul saat kamu merasa tertekan atau diperlakukan tidak adil. Yang ketiga yaitu fear, ketakutan dan waspada. Fear aktif saat otak mendeteksi bahaya. Otak langsung siaga, bahkan amigdala terbukti aktif saat kita melihat atau mendengarkan sesuatu yang menakutkan. Yang keempat yaitu lust, hasrat dan ketertarikan romantis. Selanjutnya adalah care, yaitu empati dan kasih sayang. Yang keenam yaitu panik atau grief, yaitu kehilangan dan kesedihan. Yang terakhir yaitu play, tertawa dan bermain. Ini yang paling menyenangkan. Play, aktif saat kamu bermain, bercanda atau tertawa bersama teman. Penting banget untuk kebahagiaan, kecerdasan emosional, dan stres. Sayangnya makin kita dewasa kita sering lupa cara bermain. Itulah 7 sistem emosi dasar di otak kita menurut Jack Panksepp. Mereka bukan cuma perasaan biasa, tapi bagian penting dari cara kita hidup, belajar, dan terhubung dengan orang lain. Emosi adalah kekuatan, bukan kelemahan. Jadi, kenali, terima, dan kelola dengan bijak. Kita bisa mereset otak kita atau sistem limbik kita dengan cara yang pertama, tarik napas dalam dan buang perlahan. Yang kedua, kurangi layar atau melihat HP sebelum tidur. Gerak ringan seperti peregangan, curhat kepada teman, atau menulis jurnal. Dan jangan lupa tertawa. Semua ini membantu sistem limbik kita kembali stabil. Nah, sekarang kamu tahu di saat kamu merasa takut, senang, atau gugup, ada kerjasama hebat yang terjadi di otak. Sistem limbik dan Jack Panksepp menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk merasa, dan itulah kekuatan kita. Emosi bukan musuh, mereka adalah kompas kehidupan. Dengan mengenali sistem limbik dan emosi kita bisa hidup lebih sehat, bijak, dan bermakna. Dengan mengenali sistem limbik dan 7 emosi dasar, kita belajar satu hal penting, yaitu bahwa memahami emosi adalah langkah pertama kita untuk memahami diri sendiri. Seperti kata Antonio Damasio, emosi bukan lawan dari rasio. Ia adalah fondasi dari rasional itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng tentang emosi, otak, dan kehidupan. Sampai ketemu di video selanjutnya.